nanya gini. tidak Bro, mengetahui dengar bro. Salah bro, nggak gitu bro, jangan lari-lari bro. Bro, Anda bilang gini, role model Kristen itu Yesus, Tuhan yang tidak pernah berperang, Tuhan yang nggak pernah membunuh, betul? Betul? Iya. Oke, kalau ada Tuhan yang ikut berperang, bisa nggak Anda bilang itu setan dan biadab? Bisa? Role modelnya kan Yesus. Bro, saya tanya, kan Anda bilang nih, ada Tuhan Anda itu nggak pernah berperang. Tapi kalau ada Tuhan yang berperang, boleh nggak Anda bilang itu setan? Mau mengakui itu sebagai setan? Berani nggak mengakui kalau ada Tuhan yang berperang, Sebut maka itu saja anjing Tuhan biadab. yang berperang. Aduh, saya bro, saya Sebut ini mau saja menguji itu Tuhan konsistensi. yang berperang dan Kan role Anda bilang model ini kita gimana sebagai nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Apa dengan kau? Kutanya dulu, ya sebentar ya malam. Gini kutanya dulu sama si Toto ini. Kamu naik ke sini mau ngapain Toto? Dari Flores. Mau kasih tahu ke Oh ya, kamu ya. bentar ya Alfian ya. Ya saya tanya, kamu tujuanmu naik ke sini mau ngapain? Aku naik itu mau ngasih tahu ke Rifa Tahu bahwa apa? Islam di Timur Tengah itu sudah runtuh. Di Iran Dari mana kau kemarin- tahu itu? Iran Dari mana kau kemarin tahu? itu sudah dibakar semua itu masjid-masjid di Teheran Iya itu. dari mana? Iya dari mana kau tahu? Ya dari laporan saudaraku di sana lah. Oh, dikasih lagi. nih kalau mau memberi informasi itu kayak saya nih contoh ya. Nih, ya, jangan kau beritakan negara-negara yang memang berkonflik. Tapi kalau mau melihat gereja dibakar gara-gara kelakuan orang Kristen, kau tengok ini. Nah, aku pakai data nih. Nih, kau tengok nih. Dari journey.co, puluhan gereja di Kanada terbakar setelah temuan kuburan massal anak-anak di Indian. Nih ya. Nih kau tengok nih. Orang Kanada muak dengan gereja, lalu dia membakar gereja. Tahun 2021 sampai 2023 nih. Lembaga penyiar Kanada memberitakan sebanyak 33 gereja nih hancur dibakar masyarakat gara-gara terbuka aib gereja. Ini data ini. Nah, kau kalau ngomong tadi itu pakai apa? Nih, kamu pakai apa? Ini kau tengok nih, kau tengok nih. Bahkan ini dipublish situs VC apa? VC ya, VC apa namanya nih? Tengok nih.
Kalau kita itu pakai fakta loh, fakta yang lagi faktual. Ya mana faktanya? Fakta Ada, itu apa? 5.000. Maksud fakta apa? Itu di Dia berita, dari mana? berita kamu Mana nggak beritanya lihat di mana? berita yang viral. Iya makanya aku nggak lihat mana. Kau tengok. Merebak siapa spekulasi nama gereja kamu dibakar di lihat? Kanada. Kau tengok nih terkait 5.000. temuan kuburan anak. Ini nih, ini baru berita. Mana datanya? Mana? Buka aku besarkan kau. Aku mau nengok datanya. Ini kalian Kristen mempermalukan Coba. agama kalian dengan. Coba kau tengok. Jangan Coba kau yang kau nuduh, aku ketukar. pula yang membuktikan, bodoh. Itu namanya kau apa? ketukar. Kau yang ini kan goblok namanya. Kau yang menuduh, kami pula yang membuktikan. Kan gila kau. Ya, Kau yang kan menuduh, kok aku yang membuktikan. Omongan saya itu benar gak ya? Kau Ya kau percaya lah gitu? tunjukkan buktinya. Mana buktinya? Kalau memang ada yang kau omongkan itu benar, kau tunjukkan data kayak aku nih. 33 gereja dibakar karena kelakuan Kristen. Kelakuan Ya, Kristen loh. Antara Nih. aku DM buktinya ya, antara aku kirim buktinya. Ini kau tengok nih. Kau tengok Itu nih. terbakar Kau baca loh, nih. bukan dibakar. Kalau di Ah, ini Iran itu dibakar. Ini dibakar, bodoh. Mana bisa Itu gereja terbakar terbakar. sendiri? Kau tengok nih. Di atas. Nih. Nah, judulnya Baca nih. terbakar. Lembaga Penyiaran Kanada memberitakan sebanyak 33 gereja hancur dan rusak parah akibat kebakaran antara 2021 sampai 2023 Kebakaran. setelah ditemukan ya kebakaran ini karena dibakar, bodoh, stupid. Terbakar lah. Dalam jadi terbakar sendiri gitu. Berarti Tuhan kau yang bakar gerejanya sendiri gitu. Islam itu yang bakar, itu orang ciri hati itu kan. Oh ini orang Islam yang bakar. Bisa kau tunjukkan buktinya? Inilah orang goblok yang maksimal teman-teman. Itu kejadiannya di Kanada. Kok orang Islam yang ketuduh? Inilah Yang- tololnya orang Kristen nih kok kemal kita. Jelas- Yang jelas membakar musuh- orang Kristen. Yang mana memusuhi datanya? Kristen, itu siapa lagi? Yang mana Pak? yang mana datanya kalau orang Islam yang bakar? Ada di dalam perintah Inilah Al-Quran. gobloknya. Ketemu musuh. Buka mulut kau dulu. Memang betul ya, ketika Yesus mengatakan di luar Bani Israel adalah anjing, itu ternyata tergenapi oleh adanya totok barusan, menggonggong tanpa data, benar-benar seperti hewan. Dia bilang pula Kanada yang membakar, kebakaran gereja di Kanada 33 itu dibakar oleh orang Islam. Kan memang setara dengan anjing kelakuan kamu tuh totok. Benar-benar persis seperti anjing menggonggong, guk 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 guk. Tapi nggak ada gitu loh esensinya. Kenapa kalian tuh kok tiap hari tuh pengen banget aib Kristen tuh kelihatan gitu dari kelakuan kalian? Aku yang punya, ada saudaraku yang Islam buka aib orang di komal-komal, aku yang malu sebagai orang Islam. Kalau kalian bangga yang lihat kelakuan orang-orang Kristen gini, bangga kalian. Yang membakar orang Kristen, yang dituduh orang Islam, emang biadab otak kalian itu ya. Aku nggak kebayang kalau kalian tuh mayoritas dan otak kalian cara berpikirnya sama seperti si Toto tadi loh. Kelakuannya yang membuat kejahatannya orang Kristen yang dituduh orang Islam memang kayak binatang, seperti hewan ternak yang disebut dengan anjing oleh Yesus. Yesus berkata ya, kata Yesus begini, orang yang diberkati di luar Israel itu adalah anjing ya. Nih, yang menjelaskan kepada kita siapa itu adalah Ibu Rita Wahyu nih. Aku tadi tuh nggak percaya, jujur aku bilang ya, aku nggak percaya dengan terminologi Yesus ini. Aku bilang ini terlalu kasar. Ini terlalu kasar Yesus membuat manusia ini setara dengan anjing. Karena kalau di Islam itu lebih halus. Apa itu seperti domba, hewan ternak, ya? Karena hewan ternak itu kan nggak mendengar gitu loh. Tapi ternyata lebih parahnya hewan ternak kan nggak menggonggong ya. Yang lebih parahnya orang Kristen yang naik ke komal-komal Islam itu justru sama persis kelakuannya kayak anjing. Ada apa seperti yang disampaikan Yesus nih. Nih, berkat kepada anjing. Tuh, berkat kepada Kunarion. Ternyata menurut Ibu Rita Wahyu ya diajarkan kepada Itu kita. Protestan, kalau jangan bilang Kristen Kak. Ini kan kitab Kalau dipakai orang Kristen kalau Kristen kan Katolik umum. juga. Iya kan kitab kalian dipakai nih. Kitab kalian dipakai sama Bu Rita Wahyu Yang suka menjelaskan. ribut-ribut itu Protestan, kalau Katolik sih enggak. Jangan GR ya Bang ya. Selama sepanjang sejarah yang paling banyak membuat keributan itu dari gereja Katolik loh. Iya. Kalau Yang selama paling ini kan banyak Katolik baik-baik saja Kak. Di Indonesia mana Bro, ada kalau ribut-ribut. kita hitung memang sekarang keadaan kita baik karena mayoritasnya kan Islam.
pemimpin kita Islam dan kita itu baru selesai Di Flores kan bentar dulu. mayoritas Katolik, mana dari Bro, saya paham. Saya tidak pernah mengatakan yang membuat kerusakan di Flores di Indonesia itu Katolik, tidak. Tapi kita ini kalau bicara data, justru Katolik itu yang paling banyak merusak peradaban sepanjang sejarah. Inkuisisi itu Katolik 500 tahun. Begini, Itu jangan Kak. lupakan. Begini, Sebentar Kak. dulu. Dengar dulu, Kak. Aduh, saya kalau bentar Bro, Anda naik ke sini mau bertanya atau mau diskusi dua arah sama saya? Anda kan Katolik nih. Begini Kak, saya kan Nggak, sebenarnya Bro, mau saya ini bertanya menawarkan tentang kepada lain. Anda diskusi akademis. Saya tidak mau melayani debat kusir. Syarat diskusi sama saya itu buka kamera dan pakai data kalau bicara. Karena kalau tidak, coba lihat tadi tuh. Tidak, Ada orang begini, Kristen Kak. yang Saya mau tanya Bro, begini, bisa Kak. ikuti nggak? Kalau Anda mau ikuti, nggak, kalian tuh orang Kristen punya rasa malu dan punya adab nggak? Masuk ke room orang terus pengen seenaknya gitu. Ini kan roomnya Nandar dan saya nih. Saya di sini diberi kuasa untuk mengatur jalan maksudnya diskusi. begini, Kakak. Kamu bisa nggak ikuti aturan Oke, main oke, di room oke. ini? Anda saya Oke, tanya oke, dulu, oke, di fine, sini fine, mau fine. diskusi atau mau bertanya Bicaralah. saja? Anda mau diskusi atau mau bertanya saja? Saya mau bertanya satu hal, Kak. Satu hal, Nah, Kak. kalau Anda bertanya di sini, Boleh nggak? saya punya tema kekejian historis Kristen, di mana kita akan membahas nanti yang paling banyak itu justru gereja Katolik. Nah, sekarang Anda di sini Anda kan bertanya nih. Anda boleh bertanya temanya kekejian histori agama Kristen atau Anda bertanya tentang agama saya, boleh. Tapi ketika Anda bertanya, pastikan itu kalimat tanya, bukan kalimat pernyataan. Diawali siapa, mengapa, di mana, Oke, bagaimana, oke. dan Saya tanya apa. satu hal, boleh nggak, Satu, sabar dulu. Yang kedua, ketika Anda bertanya, aduh memang nggak ada adab orang Kristen ini, apa di gerejanya nggak diajarin lah adab? Enggak, maksudnya Yang kedua ada adalah sesuatu, tapi Kak, Anda aku bilang, itu boleh bertanya, tapi saya yang menjawab. Setelah Anda bertanya, Anda diam. Bisa seperti itu? Oke. Oke, silakan. Bisa, bisa. Pertanyaan pertama. Begini Kak, kan tadi kan temanya tentang apa tadi? Lupa, terlalu panjang Kejahatan sejarah kekristenan. Nah kan, disuruh nanya dia diam. Saya berkat jaringan nih Kak. Jadi begini Kak, kita bicara sejarah kan berdasarkan ruang dan waktu Kak. Sekarang kan kita hidup di waktu sekarang. Kita bicara waktu yang dulu, ngapain kita bicara? Artinya begini. Itu Kak. sejarah, Bu. Itu sejarah. Kita sekarang kan mana? Bro, Kalau Anda tahu Katolik kan tidak? mana ada ributnya Anda tahu sama tidak? agama-agama lain. Sekarang Katolik itu tidak mungkin kurang ajar di Indonesia karena kalian minoritas dan kalian punya sejarah kelam. Wajar Nah, kalian tidak mungkin kurang ajar. begini, Kak. Tapi Begini, bukan Kak, berarti kalau mau- orang Katolik itu pasti dia kurang ajar. Diam dulu. Ini orang nih kalau dibiarin ngomong suka-suka bapak. Ini benar-benar kelakuannya kalian ini memang begini semua ya. Walaupun Katolik sama Protestan ya. Coba Dengar baik-baik ya. Kan saya kan Kalian masih Kristen bertanya. minoritas. Kan kalian ya Kristen minoritas nih. Kalau kalian kurang ajar itu luar biasa. Kenapa? Pertama, sejarah agama kalian itu buruk. Kedua, kalian minoritas kok mau kurang ajar? Kan mustahil kalian bisa berbuat seenaknya. Bahkan setelah kalian minoritas pun masih banyak kurang ajar loh. Betul loh. Begini Kak. Nah, jadi saya bilang mau sama tanya, Kakak. Anda itu mau tanya Saya bilang sama apa? Kakak. Kau dengar dulu Kak. Aduh. dengar Kau di tadi. sini yang dengar aku. Kau mau tanya Kapan apa, terjadi- Dek? Nah, kau dengar dulu. Ada ndak misalnya masalah di Flores orang Katolik ini sama Islam? Kan ndak ada Kak. Kan Di padahal Sumatera kami kan Barat juga mayoritas nggak di ada Flores. kejadian itu. Lalu apa hebatnya Flores? Di Jawa Tengah juga nggak ada masalah itu kok. Kan aku nggak bilang masalah per Coba kau daerah. lihat Jawa, Tidak ada Muhammad masalah atau di buta? kau tengok ya. Kau tengok dulu kau tengok tahun 19 berapa tahun 20-an itu ya 19 berapa yang tahun 2000 tuh. Kristen sama Kristen yang membunuh orang-orang Islam loh. Kau nggak tahu kejadian di Poso ya? Itu daerah timur itu Kristen. Kau pikir itu orang Protestan semua itu bukan Katolik? Nih, tahun 2000 loh. Kalian yang minoritas Kejadian aja di Poso kan berani-beraninya. Katolik Nggak yang usah jadi pokoknya, Katolik. nggak usah kau bilang Katolik. Ayo. Kami nggak. Aku nggak tahu mana Katolik Nggak mana usah enggak. kamu aku. Kutanya sama kau, Ini, yang Kak. merusak menjajah negara Islam, negara di mana-mana itu Katolik atau bukan? Ini orang gila, ini banyak ketawa. Kau turun Mana kau ada, orang ada. gila kau. Kalau orang gila aku nggak mau menghadapi lah. Aku ngomong kau ketawa, kayak orang gila kau serius.
Kita ngomong pakai data. Jangan kau berbangga mengatakan bahwa Katolik itu nggak jahat. Sekarang, kenapa? Ya nggak mungkin kalian jahat, kalian minoritas. Kalian mungkin kami nggak tahu apakah kalian sedang mengumpulkan kekuatan sekarang. Kami nggak tahu itu. Kami tetap harus waspada dengan kalian. Bukan berarti kami mendiskreditkan kalian. Bukan. Kami nggak boleh diskreditkan kalian. Kami harus bersikap adil. Bukan berarti kami katakan kalian itu orang-orang benar. Kenapa? Sepanjang sejarah justru gereja Katolik yang paling banyak merusak peradaban. Dan kalian lihat juga ya, di dalam sejarah, kalau kalian lihat, jangan kalian lihat orang beragama itu hanya di Indonesia. Kalian lihat di negeri-negeri lain, bagaimana diskriminasi kepada orang di luar agama. Contoh di Spanyol. Spanyol itu agama yang diakui cuma Katolik loh. Katanya demokrasi negaranya. Tapi yang diakui sebagai agama itu cuma Katolik. Yang lain itu dianggap sebagai tradisi. Di Indonesia diakui kok. Indonesia ini mayoritasnya kan Islam, tapi diakui agama Katolik, Kristen, padahal yang masuk ke tanah negara Indonesia ini yang dilawan penjajahan itu agamanya Kristen semua. Jadi kami sebenarnya kan secara undang-undang kita sudah ikuti undang-undang. Menurut undang-undang, Katolik dan Protestan itu agama yang diakui oleh negara. Mau tidak mau, saya sebagai warga negara harus patuh tunduk kepada aturan undang-undang. Tapi ketika kalian bicara di Komal, kami agama benar, kami agama baik, kami agama kasih. Kita bongkar sejarah kekelaman gereja kalian. Mau kalian lupakan itu? Jangan, karena mengukur mayoritas dari sejarah kelam dan dari otoritas gitu. Mengukur di mayoritas itu. Nabi siapa yang tangannya berdarah-darah? Tuhan kau lah yang berdarah, tangan kau yang berdarah-darah, bolong tangannya. Karena berperang. Yang membunuh orang, Tuhan kau yang berperang ini, Tuhan nih. Berperang tuh Tuhan kau nih. Nih, dia takut lari masuk di goa. Nggak ada begitu. Tuhan kau yang ketakutan Dia nih. takut masuk goa. Keluar jadi nabi. Daripada Tuhan kau mati keluar dari Tuhan. Masa nabi sudah selesai, muncul lagi dari mana ini? Nih, kau tengok ini. Siapa yang bilang masa nabi sudah selesai? Siapa yang bilang? Saja kau. Siapa yang bilang? Kau tengok nih, Tuhan kau yang berdarah-darah nih. Kau baca nih. Kemudian Tuhan akan aduh, kok ganggu saya ini orang ini ngomong nih. Tengok ini Edward. Kemudian Tuhan akan maju berperang. Diam dulu. Tuhan kok ngelawan orang. Tuhan kok nggak adil. Dia Tuhan kok orang yang dia lawan. Kalau nabi aku melawan orang. Kalau nabi aku melawan orang, Tuhan kau ngelawan orang. Nggak pantas banget Tuhan kau melawan orang loh. Kan tentulah kalah orang. Tuhan kau ngelawan orang loh, berperang loh. Ini Tuhan kau nih udah tahu dia Tuhan kok dia memerangi orang nih. Kemudian Tuhan diam dulu. Kok omong kosong? Berarti Bible nih omong kosong nih. Omong kosong ini. Kemudian Tuhan akan berperang. Berarti omong kosong ini Tuhanmu ini. Berarti kitab kau yang omong kosong. Coba kau pikirkan, ada Tuhan memerangi manusia, ciptaannya loh, diperangi dia loh. Tuhan menghukum wajar, Tuhan memberi balasan wajar, Tuhan memerangi loh. Yang diperanginya tuh orang-orang yang nggak pernah diberitahukan tentang dirinya loh, nggak pernah diutus nabi ke mereka loh. Tuhan kau yang berdarah-darah. Sejarah gereja itu penuh dengan darah. Pembunuhan terhadap kaum Katarian, pembunuhan terhadap orang anak-anak baptis. Kok nabiku? Siapa nama satu orang yang pernah dibunuh nabiku? Coba kau sebutkan. Sebutkan nama satu manusia yang pernah dibunuh oleh nabiku. Sebut. Bisa kalian sebutkan namanya? Kalau Tuhanmu Uzza, banyak dibunuhnya. Itu loh. Ya, kalian bilang Tuhan memerangi secara halus. Itu Tuhan membunuh orang loh, brutal Tuhanmu loh. Memerangi orang untuk kepentingan suatu kaum. Bayangkan Tuhan kalian. Tuhan kalian memerangi satu kaum demi membela kaum lain. Ini kayak kalian tau nggak? Tuhan kalian ini ibaratkan kata seorang mama, dia punya anak dua, dia bunuh anaknya satu demi menyelamatkan anaknya yang lain. Gitu. Ngeri loh. Pilih kasih. Coba kalian tunjuk di kitab kalian, ada nggak Tuhan kalian itu membunuh suku Amalek, tapi suku Amalek sudah diutus Rasul kepada mereka? Nggak ada. Tuhan kalian hanya mengutus Rasul ke orang Ibrani aja tuh.
Nah, pantaslah orang Ibrani aja yang sudah diutus Rasul masih juga tegar tengkuk, dibiarkan sama Tuhan kalian walaupun ada yang dihukum. Tapi ketika suku Amalek, bayangkan ya, nggak pernah diutus Rasul, dibantai sama Tuhan kalian turun-temurun. Kayak gitu Tuhan kalian yang Maha Pengasih tuh. Itu yang kalian promosikan di depan kami, Tuhan yang Maha Pengasih. Tiba-tiba di abad pertama dia mati untuk menyelamatkan seluruh manusia berdosa kayak kalian. Pertanyaannya adalah, mau kemana kalian bawa kekejian histori Kristen ini? Mau kemana kalian bawa? Kalian mengatakan Nabi Muhammad penuh dengan darah. Sebutkan satu nama orang yang pernah dibunuh Nabi Muhammad. Tuhan kalian banyak. Uzza tidak berdosa, dibunuh Tuhan kalian. Onan cuman tembak luar. Si Onan spermanya cuman dibuang keluar, dibunuh sama Tuhan kalian. Uzza kesenggol tabut Tuhan, dibunuh sama Tuhan kalian. Anak haram Nabi Daud dan anak haram David dalam kitab kalian, dibunuh sama Tuhan kalian. Anak-anak kecil yang sedang menyusui, dibunuh Tuhan kalian. Arkan mencuri, bukannya diampuni, dibunuh sama Tuhan kalian. Anak-anak kecil 42 orang hanya ngejek si Elia, bilang botak, naiklah botak, dibunuh atas nama Tuhan kalian. Terus kalian bilang Tuhan kalian Maha Pengasih. Kok kalian yang berdosa ini pula yang diselamatkan Tuhan kalian? Sedangkan anak kecil yang teriak botak, naiklah botak, dibantai sama beruang. Apalagi kalian yang mengatakan Yesus terkutuk. Maka pertanyaanku adalah, kok pede kali kalian ngaku-ngaku masuk surga? Sedangkan anak-anak kecil yang menghina Elia, botak, naiklah botak, dibunuh sama Tuhan kalian atas nama Tuhan loh, dikeluarkan, dicabik-cabik sama beruang. Kok kalian yang mengatakan Yesus terkutuk kok yakin masuk surga? Siapa kalian? Nggak tahu diri kalian ini. Itu pula kalau kalian promosikan di gereja nggak apa-apa, silakan. Depan kami kalian promosikan nggak bisa. Kenapa? Kami bongkar aib agama kalian karena kami pegang kejahatan gereja. Itu loh. Kejahatan gereja kami bongkar. Kejahatan paus-paus kalian kami bongkar. Iya, naik kalian ke sini bantah perkataanku. Yang melakukan inkuisisi 500 tahun Katolik, membunuh anak-anak baptis Protestan, membunuh kaum Katarian, menggenosida kaum Katarian Katolik, yang melakukan inkuisisi Spanyol Katolik, yang melakukan kolonialisme dengan didukung doktrin inter caetera Katolik, yang membuat doktrin Dum Diversas Katolik. Naik ke sini kau buta sejarahku, tantang kau tunjukkan sejarah Kanyuru ya. Naik ke sini Kanyuru Miri, kutunggu. Halo Om, silakan agamanya apa, perkenalkan dan bertanya saja kalau nggak tahu. Kalau tahu silakan sampaikan, tapi dengan data. Kalau nggak punya data bertanya saja. Ya, orang Kristen di sini bertanya saja kalau nggak punya data. Kalau punya data kita data dulu, baru penjelasan. Aku Kristen. Makanya Ya, silakan. kalau kekristenan itu sebenarnya yang menjadi role modelnya itu Yesus. Yesus tidak berperang, menghilangkan nyawa orang lain, menghabisi orang lain. Karena Oke, itu role bukan modelnya ajaran Yesus. Yesus. Iya. Kalau ada Tuhan yang membunuh dan berperang, itu bisa dikatakan Tuhan atau biadab? Ya, itu persepsi orang yang menuliskan. Nah, itu sudah berbeda, saya karena cuma dia nanya gini. tidak Bro, mengetahui dengar bro. Salah bro, nggak Tuhan gitu bro, itu jangan lari-lari seperti bro. apa. Bro, Anda bilang gini, role model Kristen itu Yesus, Tuhan yang tidak pernah berperang, Tuhan yang nggak pernah membunuh, betul? Betul? Iya. Oke, kalau ada Tuhan yang ikut berperang, bisa nggak Anda bilang itu setan dan biadab? Bisa? Role modelnya kan Yesus. Bro, saya tanya, kan Anda bilang nih, ada Tuhan Anda itu nggak pernah berperang. Tapi kalau ada Tuhan yang berperang, boleh nggak Anda bilang itu setan? Mau mengakui itu sebagai setan? Berani nggak mengakui kalau ada Tuhan yang berperang, Sebut maka itu saja anjing Tuhan biadab. yang berperang. Aduh, saya Sebut ini mau saja menguji itu konsistensi. Tuhan yang berperang dan Kan role Anda bilang model ini kita gimana sebagai nih orang Kristen nih? kekristenan itu Yesus. Iya, kan Anda bilang nih. Berarti menurut Anda nggak Tuhan role yang model benar kira-kira? itu Ngerti nggak? udah Paham nggak usah lu bahas. Emang lu ngikutin Yesus? Lu ngikutin Yesus? Lu udah minta-minta belum kayak Iya. Yesus? Lu udah minta-minta kayak Yesus? Jadi Yesus nggak kerja kami loh. itu Yesus nggak kawin loh. Lu kawin nggak? Dalam hal peperangan, Iya, gua tanya. kami meniru Yesus. Yesus Iya, justru iya. ketika diperangi, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, saya tanya sama Anda. Kalau seandainya negara Indonesia ini dijajah sama Amerika, Anda ikut nggak berperang melawan Amerika? Ya makanya kau harus sampaikan kepada semua manusia
Saya Role tanya model loh. kita tetap Yesus. Iya, berarti kau Jangan ngikutin Yesus perangi kan? manusia lain. Berarti kau akan diam saja ketika negara kita dijajah, betul? Sarungkan pedangmu, kuasai Hei, dirimu sendiri. kutanya Role sama model kau. kita Yesus. Kalau negara kita dijajah kembali oleh Belanda, kau ikut nggak memerangi Belanda? Atau jangan-jangan kau jadi kacungnya Belanda? Jangan berandai-andai. Jangan berandai-andai. Inilah Kristen, Kita role membahas- modelnya Yesus, ya. Mereka mengatakan role modelnya Yesus. Yesus itu nggak mungkin perang. Orang Maksudnya 12 murid yang enggak, dipilihnya aja. jangan ini kok berandai-andai. Kristen ini kok nggak berandai-andai? Kita mau membuktikan konsistensi kau. Kalau negara kita dijajah, kau berani nggak mengatakan iya, aku tidak akan ikut membela negara kita? Itu aja yang kita butuhkan di sini, biar kita tahu bagaimana Kristen, supaya nanti negara kita tidak lagi membiayai atau menjadikan orang Kristen sebagai polisi dan tentara. Kenapa? Nggak boleh berperang melawan penjajah. Nanti saya hanya ingin menghimbau kepada Inilah seluruh umat kesulitan Islam. Anda ketika Aduh. berdiskusi, berimajinasi. Jangan berimajinasi. Enggak, saya ingin membuktikan konsistensi kau. Seandainya negara kita bukannya berandai-andai loh, pernah dijajah loh. Negara kita Dalam pernah dijajah Belanda. imajinasimu berandai-andai itu bukan konsistensi. Saya tanya, Kau ngerti oke, berdebat tidak? kalau kau tinggal di Ukraina, dijajah Rusia, kau ikut melawan atau diam aja? Itu bukan bicara konsistensi kalau kau berandai-andai. Kalau Kristen ini adalah agama yang ketika dijawab dan ditanya dan jawabannya itu tahu akan menghancurkan agamanya, dia nggak akan jawab. Karena otaknya mulai berjalan. Oh iya, berarti kalau seandainya kita dijajah dan aku bilang aku ikut Yesus nggak berperang, berarti dia akan menjadi pengkhianat negara. Seperti itu. Padahal Tuhannya ikut berperang tuh. Nih, Tuhannya aja berperang nih. Makanya aku bilang, orang Kristen itu munafik rata-rata naik ke komal kita tuh. Kemudian Tuhan akan maju berperang. Nih, jadi ketika dia bilang role model kita Yesus, pas ditanya kau nikah nggak? Begini, Yesus nggak nikah, kau nggak ikuti role model katanya kau ngikutin Yesus. Yesus nikah, nggak? Kau nikah, iya. Yesus disalib, kau pikul salib nggak? Yesus minta-minta hidupnya, kau minta-minta nggak hidupnya? Kau kerja, kau kejar dunia, banyak kali bacotmu. Nggak usah di sini nggak usah omon-omon. Di sini kita tunjukkan aslinya seperti apa. Dengar baik-baik ya, apa yang ditanya itu yang kalian jawab. Jangan kalian itu mempromosikan agama kalian, tapi realitasnya nggak kayak gitu. Role model kami Yesus. Oh ya, apa yang kau ikuti dari Yesus? Ada dalil tertulis. Jangan melawan kepada orang yang jahat kepadamu. Bini kau diperkosa, kau lawan. Ini kalian ini sedang mempertontonkan bahwa kalian itu adalah orang-orang yang mengklaim tanpa bisa membuktikan. Aku tanya, jadi kalau negara kita dijajah kau lawan nggak? Jangan berandai-andai. Hei, hantu, kita merayakan kemerdekaan belum 100 tahun loh. Kita baru saja kemarin itu dijajah sama Belanda beberapa puluh tahun yang lalu. Belum selesai kita 100 tahun merayakan kemerdekaan negara kita loh. Kau tengok Amerika sekarang menaklukkan Venezuela gara-gara minyaknya di sana. Itu yang kutanya, kalau Amerika menjajah Indonesia karena alamnya subur, lalu dikuasai oleh orang Amerika, kau sebagai Kristen melawan nggak? Pasti kau jawab, aku nggak berani melawan karena Tuhanku ngelarang. Jadi terbukti, makanya aku bilang Pak Presiden, kementerian-kementerian, kalau kalian menjadikan orang Kristen sebagai polisi, pastikan doktrinnya nggak mengikuti Yesus secara totalitas. Percuma kalian persenjatai mereka, nanti mereka nggak boleh melawan orang. Ketika kalian nanti punya kalian persenjatai orang Kristen, polisi, ya, apa yang terjadi? Mereka akan berkata, kasihilah musuhmu. Ini yang kupikirkan ke depan gitu loh. Ketika orang Kristen mengatakan mereka tidak boleh melawan orang yang menjajah mereka, terbayangkan bagi kalian nanti kalau kita dijajah siapa yang harus berjuang nanti? Kita, umat Islam. Itu loh. Umat Islam yang akan berjuang. Kenapa? Karena sebagian besar Kristen menganggap bahwa mereka itu tidak boleh melawan orang yang memerangi mereka. Itu loh. Gitu ya. Halo, mode silent. Assalamualaikum, Kak Uni. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau di ini? Boleh izin bertanya, Kak Uni? Agamanya Islam. Iya, Islam. Gak apa-apa kan, apa? Oke. Sebenarnya orang Islam bertanya bayar 200.000, tapi ya udahlah, free hari ini. Waduh, 200.000. Iya, aku pernah dengar di FYP juga lewat tuh, Kak Uni.
pertanyaannya begini kau nih. Kan di dalam Islam itu di surah Al-Baqarah di ayat ke-256, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada paksaan dalam beragama itu, Kak Uni. Terus pertanyaannya? Di ayat yang lain di Al-Maidah surah keberapa itu ya? Kenapa kalau kita keluar daripada Islam itu dihukum, Kak Uni? Katanya tidak ada paksaan dalam beragama. Seperti kontradiktif gitu. Anda ada baca asbabun nuzulnya nggak? Asbabun nuzul ayat itu? Karena banyak ayat di Al-Quran. Salah bacanya itu bukan inna akramakum indallahi Iya, maaf, sorry. Bang Mana ada ayat inna akramakum itu mah orang yang paling. Iya, pokoknya ada yang tidak ada paksaan dalam Nggak, beragama gini ya. gini Apa aja deh. itu? Kayaknya anda nih apa ini? Nggak belajar serius agama nih. Anda Iya. saran saya gini deh. Saran saya, Anda punya orang tua, punya keluarga, cari yang ulama, belajar sama dia dulu. Jangan belajar di Komal. Ini ring tinju, ini ibarat ring tinju. Kalau Wah, Anda itu di sini mau Habibin. belajar, salah Anda. Mending Anda belajar kepada para alim ulama gitu loh, biar Anda tahu, karena Al-Qur'an itu dipahami dengan cara apa? Dengan cara ada asbabun nuzulnya, ada konteksnya. Nah, sebagai orang Islam, di sini bukan tempat belajar orang Islam room ini. Kalau Anda ingin tahu tentang Islam, Anda belajarnya sistematik. Seperti saya nih, saya kuliah untuk mendapatkan ilmu tentang Islam. Ustaz Wafi mondok. Anda nggak perlu mondok kalau nggak ada uang. Oh, saya nggak bisa mondok, ya udah, cari ulama yang mumpuni lalu Anda belajar sama mereka. Di sini bukan tempat orang Islam belajar agama di sini, apalagi sudah dewasa. Nanti saya sebenarnya menjaga kalian. Pertama menjaga kamu nih. Contoh kamu tadi disentil sama Yonatan Nandar tuh. Apa kamu nggak malu? Kenapa kamu sudah seumur gini kok nggak ngerti gitu loh? Kan jadi malu kan? Nah, untuk menjaga harga diri kalian, belajar itu tertutup. Kalian kan lihat tuh, di kampus itu kan ada kelasnya 40 orang, disepakati bahwa ini orang-orang yang ingin belajar. Tapi kalau kamu belajar depan publik, nanti kamu akan membongkar dirimu sendiri yang sudah seumur segini nggak paham Islam gitu loh. Satu itu. Yang kedua, jadi merendahkan kamu. Yang ketiga, aku tuh kesel dengan orang-orang Islam yang, sorry ya, maaf ya, nggak tahu, tapi tuh berani-beraninya tanya di ruang publik, sehingga nanti penilaian kepada Anda itu dinilai oleh ribuan orang, dan seolah kayak nggak malu gitu, nggak punya rasa malu. Saya tuh ya nggak tahu tuh, saya malu loh. Maka saya bertanya tuh personal tuh, Ustadz Wafi, bener nggak sholat itu bisa dikodok? Kenapa? Kalau saya bertanya di ruang publik, berarti saya siap nih dihakimi oleh orang-orang. Nah, Anda siap nggak begitu? Tapi saya yang malu nih, masa usia berapa sekarang? Dua-dua, ya Uni. Tuh kan, usia 22 tahun. Kalau seandainya ada kontradiksi di Al-Quran, bukan kamu yang pertama kali menemukannya. Orientalis. Ya, Artinya ketika kamu tidak nah itu dia ya. Makanya saya bilang, yang Islam naik ke sini bertanya itu bayar 200.000. Kenapa? Karena kalian itu Islam. Pertanyaan yang kalian ajukan kalau persis seperti Oten, value kalian itu rendah sekali gitu loh. Dari suaranya. Masa kalian sama seperti orang Kristen cara berpikirnya, kan gitu. Ya, Ya, janganlah. mohon maaf kau nih, Bang Nagar. Anda mohon Islam, maaf. orang Islam itu tolabul ilmu itu kewajiban, dan tolabul ilmu bukan di sini buat orang Islam. Cari room-room yang kajian akademik, atau kalau perlu belajar sama ulama mumpuni, baca buku banyak-banyak, tanya kepada ulama gitu. Iya, Ya. Iya siap kau nih, mohon maaf. Izin turun Dan aja Bu. kamu caranya gini, saya coba kasih tips ya. Pertama, kamu lihat konteks ayat itu, asbabun nuzulnya. Karena Rasulullah itu bahkan di surat At-Taubah itu kan Quran turun ketika masa lagi berperang. Jadi memang diperangi itu orang-orang yang keluar pada waktu itu. Karena pada waktu itu konteksnya orang yang keluar dari Islam itu balik menyerang Islam. Makanya ada aturan kafir zimmi nggak boleh diganggu. Makanya Rasulullah pernah bikin surat perjanjian Hudaybiyah. Nah, apakah Rasulullah membunuh orang yang tidak Islam? Kamu lihat contohnya, paman Nabi Muhammad itu Islam nggak? Meninggalnya Islam nggak? Nah, jadi nggak cuman sekedar baca satu Quran aja, mencoba untuk merenungkan, baca banyak ayat. Oh, kalau belum paham, tawakuf dulu di situ. Tawakuf di satu tempat. Oh ya, saya belum paham nih. Tanya, apa ini asbabul nuzulnya, konteksnya apa? Bagaimana ulama memahami? Coba cari tahu bagaimana Ibnu Katsir memahami, Al-Qurtubi memahami. Baca kitab tafsirnya, download kitab tafsirnya.
Begitu caranya. Setelah itu masih juga gak buntu, baru ketemu dengan kita, baru kita coba, kita cari sama-sama. Ya, jangan ketika kita ada di ruang debat yang dimana ada orang Kristen yang di sini kita coba untuk perbaiki cara berpikirnya, orang Islam naik, pertanyaannya persis seperti Oten. Jujur saya sendiri malu itu punya saudara yang yang pahamnya sama seperti Oten, kecuali kalian mualaf. Gitu. Itu kenapa saya tuh mengurangi untuk ditanya sama orang Islam, bahkan saya kasih syarat orang Islam bertanya bayar 200.000 loh. Gitu. Ini ring tinju, tempat kita adu argumen dengan kaum kufar, bukan tempat belajar. Bahkan di ring tinju itu nggak ada orang belajar di situ bertinju, mau belajar tuh di sasana lain loh. Di ring tinju ini siap tanding. Siap Kak Uni, mohon maaf Bang Nandar. Nggak apa-apa. Ini pelajaran buat Anda bahwa ada room-room tempat belajar, ada yang bukan tempat belajar. Jadi ada tempat kita sudah mempertontonkan kebenaran itu dengan bukti-bukti. Ada tempat yang memang di situ kita mengkaji. Nah, ada dosennya, ada ini. Saya nggak ada waktu untuk memberikan pemaparan secara sistematik kepada orang Islam. Kalian punya kewajiban cari sendiri itu. Karena tolabul ilmu faridotun ala kulli muslim, bukan untuk saya aja, buat kalian. Jadi saya tidak ada kewajiban membuat kalian pintar orang Islam, tapi saya punya hak dan kewajiban untuk membela agama saya dari penyimpangan orang-orang Kristen. Oke, terima kasih Kak Uni. Mohon maaf sebelumnya Kak Uni Anda, ya. ya konteks ya, biasanya Quran itu konteks ayat. Kalau ada kontradiksi di Al-Quran, bukan kamu yang menemukan pertama kali. Munim Syiri aja udah capek keluar-keluar itu, nggak ketemu dia kontradiksi Quran. Gitu ya. Harga diri umat Islam itu harus dipertahankan teman-teman ya, karena kita bukan Oten. Kalau Oten itu memang hukuman bagi mereka kata Allah adalah kehinaan. Kalian perhatikan tuh, betul-betul sama kayak anjing kelakuannya kalau naik ke komal kita. Kata-katanya itu, waduh, kalau nggak bahas langkangan, kalau nggak bahas, aduh, ngeri. Sama-sama persis seperti hewan ternak menggonggong, sama persis. Tadinya tuh saya nggak percaya Yesus menyetarakan orang di luar Yahudi itu yang diberkati dia itu setara anjing. Saya tadi nggak percaya, tapi setelah saya debat dengan orang-orang Kristen, baru saya sadari ternyata ada benarnya kata-kata Yesus. Rata-rata umat Kristen yang naik ke sini, coba dari tadi itu, kalau nggak menggonggong, nggak ada yang mau data. Kita capek buka-buka data, situs kita bongkar-bongkarin, mereka nggak ada. Seperti itu. Oke ya, mode silent ya. Kita tunggu Kristen-Kristen yang awam bertanya aja. Yang berilmu kita suruh naik untuk diskusi, yang awam kita suruh naik untuk bertanya. Oke, cari guru, belajar yang benar ya. Oke, Ya, thank you. terima kasih Kak Uni. Terima kasih. Ya langsung pertanyaan aja. Langsung pertanyaannya apa? Kan? Udah aku bilang kan, persis seperti anjing kan? Aku nggak bohong loh. Temanya kenapa? Kalian tahu kan? Kan aku nggak bohong sama sekali kan? Bener kan? Bikin tema yang benar. Bener-bener sama persis. Naik ke atas kita suruh bertanya. Kalian pernah lihat anjing nggak? Ini aku bukan mau ngata-ngatain orang anjing ya. Aku tuh sama anjing lu takut guys. Karena dia kan kalau kita lewat aja tuh guk guk guk. Jangan, dia nggak denger, dia guguk guguk. Padahal kita suruh bertanya kan? Kita suruh bertanya kan? Tapi apa yang dia lakukan? Ada nggak dia itu mendengarkan omongan kita? Tidak. Makanya kalau Al-Quran menyetarakan mereka dengan hewan ternak, Yesus menyetarakan mereka dengan anjing. Seperti itu teman-teman. Ya, seperti itu. Halo Daniel, agamanya apa bro? Ya Daniel, agamanya apa? Bro, telinganya bisa dipasang headsetnya dulu nggak? Biar dengar kita ngomong. Agamanya apa bro? Tuh kan? Saya bilang apa? Saya bilang apa teman-teman? Kayak gini semua rata-rata kayaknya. Apa ada yang nggak kayak gini? Kayak gini kan? Kayak gini kan? Kita tanya loh, apa agamanya bro? Halo, Tommy Paulus Malioy. Iya, halo. Ya, silakan bro, agamanya apa? Muslim. Ya,
Di sini kita diskusi dengan non muslim. Orang Islam bertanya bayar 200.000. Silakan kalau mau bertanya bayar 200.000. Bertanya sedikit ya Mbak, ini begini Mbak, ceramah apa cari kebenaran tapi mana ada orang Islam ngomong kayak kau ini, Mbak cari kebenaran. Aku ini nggak cari kebenaran, aku sedang menunjukkan kebenaran. Kau ngaku Islam. Orang Islam ngomong, Mbak kan cari kebenaran. Sejak kapan orang Islam mengatakan orang Islam itu cari kebenaran? Kita nih Islam sudah bertemu dengan kebenaran. Nipu kau. Coba kau habis ruku ngapain? Coba aku tanya, kalau kau memang orang Islam habis ruku ngapain? Ya Mbak nggak usah. Penipu. Kenapa kau nipu? Kenapa kau menipu? Kenapa kau ngaku Islam? Kelakuan kayak kau ini merusak agama orang lain nih. Kalau seandainya nanti kau masuk ke rumah janda-janda, kau tipu-tipu, kau ngaku Islam. Kenapa kau ngaku Islam? Kenapa nggak jujur dengan agamamu? Kamu tuh kalau bicara. Kenapa kau ngaku Islam? Kenapa kau tidak jujur dengan agamamu? Jijik kau ngaku agama Kristen. Kenapa kau ngaku Islam? Kenapa kau tidak mau jujur dengan agama kau? Jijik dengan agamamu. Sudah malu kau ngaku agamamu sendiri. Kenapa kau ngaku Islam? Malah Kenapa kau nipu? nipu apa kau? Kenapa kau nipu Paulus? Paulus, Apa? penipu kau Paulus. Dasar kau penipu. Kenapa kau bilang kau Islam? Kau Kristen atau Islam? Iya benar. Ya, karena Oke, setelah kau sholat ruku ngapain kau? Penipu kau. Dasar kau Paulus penipu. Naik-naik bawa-bawa agama Islam kau. Paulus penipu kau. Paulus penipu kau. Paulus ya, penipu. Awas kau kejang-kejang sih. Dasar kau Paulus penipu. Penipu lah ya. Ngaku-ngaku Islam kau, ditanya pas ruku habis sholat ngapain? Penipu. Ngaku aja lah agamamu Kristen. Naik di sini bertanya. Ngaku-ngaku kau Islam. Mana ada orang Islam? Mbak ini kan mencari kebenaran. Mana ada orang Islam mengatakan kita mencari kebenaran? Islam itu benar. Kita ini sedang menunjukkan kebenaran, bukan mencari kebenaran. Penipu. Paulus penipu. Namanya Paulus guys. Namanya Tommy Paulus. Ya. Memang betul-betul. Halo Ricardo Tiko, agamanya apa? Halo Ricardo Tiko, agamanya apa? Penipu kau Tommy Paulus. Penipu. Ngaku-ngaku Islam. Ditanya habis ruku ngapain? Nggak bisa kau jawab. Kau jawab aja lah, habis ruku aku joget. Biar tahu kami kau Kristen. Ditanya habis ruku ngapain? Diam kau. Ngaku-ngaku kau Islam. Islam nggak sudi diakui sama kau. Halo Ricardo. Ricardo dibuka mic-nya. Bunda Gembala ini lembut loh orangnya loh. Mengayomi, lembut, baik hati, tidak sombong. Suara Bunda lembut biasanya kalau bicara itu. Silakan. Halo Ricardo. Penipu kau Paulus. Penipu dia. Namanya aja Tommy Paulus. Naik-naik ke sini ngakunya Islam. Tahu-tahu ditanya ruku apa? Dasar kau. Apalah kau nggak ngaku aja agama kau tuh Kristen loh. Halo Ricardo. Oke Ricardo turun dulu ya ke bawah ya. Kamu kayaknya nggak bisa buka mic. Halo Mame. Halo Mame. Penipuan itu sebuah kejahatan teman-teman ya. Barang siapa yang berbohong di depan publik itu bisa kena pidana itu. Apalagi bawa namanya Paulus ya kan. Ngaku Islam pula, ditanya habis ruku ngapain? Diam, menceret. Dasar naik asam lambungku penipu-penipu ini. Di sini yang diterima itu orang-orang yang betul-betul serius jadi manusia. Apalagi kau Edward, kau ngapain? One God, ngapain One God? Apa Edward? Kau mau curhat apa lagi? Hah? Jangan marah-marah. Nggak apa-apa lah. Marah pada tempatnya boleh. Yang nggak boleh itu ngamuk-ngamuk kalau orang lagi jualan. Kayak Yesus tuh. Selama
3 bulan Apa Bang Edward? Ya, selama Bang 3 Edward tuh bulan, mau apa? Bang Edward enggak, Bang Edward tuh mau naik ke sini mau ngapain? Apa? selama 3 bulan saya ikuti kau tuh mulutmu kotor. Gimana aku bilang? Kalau aku bilang Kristen itu bani anjing itu bukan aku. Berarti kau bilang Yesus yang kotor nih. Dia mengatakan kalian itu diberkati saudara anjing bukan aku nih. Ini berita Wahyu yang bilang nih. Kotor. Yesus yang ngajarin nih, tetapi Yesus menjawab. Yesus ngajarin tidak perlu mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kau tidak mengerti itu. Apa artinya kalau gitu? Di berita Wahyu ngajarin ini berkat kepada anjing. Kata berita Wahyu artinya adalah berkat kepada anjing. Maki terus. Siapa aku maki? Yang memaki-maki bukan aku. Yang mengatakan orang lain bodoh itu Yesus nih. Bodoh sekali kalian kata Yesus. Bodoh Wajahmu kata tuh mirip Yesus. setan nih. Cantik kalau gitu setannya berarti. Wajahmu mirip pantatnya setan. Berarti kau udah pernah ngintip pantat setan? Berarti si Edward kerjaannya ngintipin pantat setan. Berarti si Edward tiap hari dia ngintipin pantat setan ya. Ku tengoklah pantat setan dulu katanya. Tentu pantat mamaknya. Kau bilang mamamu setan? Kurang ajar kan Edward. Bang Edward memang gak ada otak Bang Edward ini. Mamaknya dibilang setan. Soalnya pantat yang pernah dilihat Bang Edward juga kalau bukan pantat mamanya, pantat istrinya lah. Pantat mamanya waktu dia bayi, pantat istrinya tiap malam. Berarti ya kurang ajar Bang Edward ini. Masa dia bilang istrinya setan? Bang Edward ini teman-teman, pantat yang dia lihat adalah kalau bukan pantat orang tuanya, kalau nggak pantat istrinya. Kalau dia bilang kalau dia bilang mukamu kayak pantat setan, berarti dia bilang dirinya setan. Ya Allah, ya Rob. Halo Pak Bortamer. Ya, agamanya apa Pak Bor? Agamanya Pak Bor? Agama Pak Bor? Agamanya apa? Saya nanya Pak, agamanya apa Pak? Ya biasa. Biasa apa Pak? Nggak tahu agama biasa itu agama apa. Agama apa? Agama Bapak apa? Biar kita tahu mau diskusi atau mau ngapain. Agama Bapak apa? Kok mulai malu? Oh Kristen, kok malu Pak mengakui? Tegas loh, Kristen, bangga dong. Saya kalau ditanya agama saya, agama Anda apa Bu? Islam, yes. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Aku anak Islam, bangga. Bapak ditanya agamanya apa? Biasa. Kayak malu gitu mengakui gitu loh. Apa agamanya Pak? Biasa. Janganlah malu ngakui agama Kristen. Itu bagaimanapun juga itu kan agama di Indonesia. Jujur aja lah. Yaudah. Sekarang Bapak kesini mau ngapain? Bapak mau ngapain? Kesini mau ngapain Pak? Enggak, cuma nanya saja. Boleh. Silakan Pak nanya Pak Bortamer. Tapi saya menjawab ya. Ya, satu kata saja cukup. Apa Pak? Bapak mau saya nanya lah Pak. Jauh dulu dari kipas Pak. Bisakah jangan macam ngejek begitu? Bisa? Ngejek siapa? Ya kata tadi itu Ngejek siapa? yang bilang setan apa itu enggak bisa begitu. Loh, yang bilang yang ngatain aku setan kawanmu Kristen, kok aku pula yang kau suruh berhenti mengejek? Ada aja lah umat Kristen ini. Yang mengatakan mukaku kayak pantat setan kawanmu, seagama denganmu. Kau nasihati dia itu, si Edward namanya.
Oh iya, iya, iya. Setahu aku Edward ini ya, yang pasti dia lihat itu pantat istrinya, nggak mungkin dia lihat pantat bini orang, kecuali dia memang tukang ngintip. Nah, kalau memang dia nggak pernah ngintip pantat bininya yang dia lihat, maka dia mengatakan bininya setan, karena dia cuma lihat pantat bininya, nggak mungkin dia lihat pantatnya sendiri. Gimana dia mau lihat pantatnya sendiri? Maka dengan demikian dia menuduh istrinya setan, pasti pantat bininya yang dia lihat. Begini, kalau dialah, jangan campur dengan keluarganya, begitu. Loh, dia punya istri, istrinya yang dilihat pantatnya tiap hari, berarti dia nuduh bininya setan. Iya. Lagi pula kok kau bela dia, emang kau siapanya dia? Urusan kau keluarga si Edward. Iya, iya, kenapa juga? Apanya kau? Kok nipu kau di sini? Keluarga apa? Bagian mana? Bapak atau bagian mama? Apanya kau? Namanya Jangan teman nipu-nipu. itu. Aku tanya sama kau, kau saudara, kau bilang sekarang teman. Ku tanya kau saudara, iya. Kok aku kau tipui? Aku nggak berhak kau tipui. Tidak ada orang yang mau ditipui hidup-hidup. Di depan 1,5 juta orang kau tipui aku. Kau pikir aku mau ditipui sama kau? Kau tunjukkan bukti kalau kau saudara sama dia. Hubunganmu apa sama dia? Kok ngatur-ngatur kalian ini naik ke Komal ini? Lucu kali kalian ini. Tapi janganlah libat sama keluarganya, itu. Ya aku tanya kau keluarganya. Biarpun tidak keluarga, tapi perasaan orang itu ada. Ya udah, kalau aku nggak mau ngikutin kau, aku mau mengikuti apa yang mau ku sampaikan. Apa urusannya Ya, sama kau? Apa? itu bagus. Kalau aku ikuti apa? Kalau aku nggak mau ngikutin kau apa? Kenapa? Jangan kau libat sama dia punya Kalau keluarga. aku nggak mau ngikutin maumu, apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu saja, jangan libat sama keluarganya Apa? tuh. Itu bukan konsekuensi, itu kan perintahmu yang nggak mau kuikuti. Kan kau merintahkan aku nggak mau ikuti perintah kau. Kalau aku nggak tunduk sama perintah kau, konsekuensinya apa? Iya, kau Apa yang benar, terjadi Sob. sama aku? Ya sudah, aku benar memang. Turunlah kau kalau gitu. Iya, benar sudah kau. Turunlah. Turun sudah. Ngapain kau di atas? Nggak malu di atas di Komal Islam, nyuruh-nyuruh orang Islam. Ada kontribusi membuatku. Kau nyuruh-nyuruh aku. Yang menghujat kawan kau pula yang mengatakan aku yang salah. Emang biadab kelakuan kalian ini ya. Kau yang Kawan salah, kau yang benar. Kristen yang Kau yang mengatakan benar, muka aku Siti. kayak pantat, ku bilang berarti kau bilang binimu pantat setan. Kenapa? Setahu aku yang bebas kau lihat pantatnya pantat binimu. Aku cuma ngasih tahu kalau kau orang yang nggak pernah ngintipin pantat orang, berarti kau itu ngatain bini kau pantat. Kok aku pula yang kau bilang menghujat, kawan kau yang menghujat mengatakan muka aku kayak pantat setan. Sementara setan itu nggak bisa dilihat, berarti pantat yang selama ini yang bisa dia lihat hanyalah pantat bininya. Dengan demikian konsekuensinya kawan kau bilang bininya setan. Kok kau yang sibuk? Bininya kau? Bini si Edward kau? Kau udah lama petir sambar, kau mati kau. Kau aja lah yang sambar petir. Mudah-mudahan kau balik sama kau disambar petir kau ketika kau kerja. Pegang Kau listrik Tuhan, kau tersetrum. Kau Tuhan. Loh, aku mengembalikan doa kau. Ya, Memang macet. tadi kau ngutuk-ngutuk aku ke Tuhan. Kau macet. Ih, nggak apa-apa lah kau bilang macet daripada aku di sini santai-santai aja. Kok macet? Aku nggak di atas mobil, nggak ada macet. Kau macet. Ku tanya sama kau bilang tadi semoga aku disambar petir, ku balikkan sama kau. Semoga kau yang mati disambar petir. Kau takut kau? Berarti kau percaya kalau Tuhanku itu benar. Takut kau kan? Gemetar hati kau kan? Terkejut kau kan sekarang kan kalau kubalikkan doamu? Kau tahu kalau kau berdoa kepada Yesus nggak dikabulkan, makanya kau sembarangan ngomong. Kalau aku ketika berdoa, Allah ya Nabi Muhammad berkata, orang yang mendoakan keburukan kepada orang lain, doa itu kembali kepadanya loh. Kau bilang aku mati sambar petir, kubalikkan sama kau, semoga kau yang mati sambar petir. Mampus kau. Oh, berlaku hadis nabiku sama kau. Nabiku bilang barang siapa yang melaknat orang lain itu kembali kepadanya. Kau bilang aku semoga mati disambar petir, kubalikkan sama kau, semoga kau yang mati disambar petir. Mati kau. Hati-hati kau sekarang. Kau kan kerja di lapangan tuh. Ya, hati-hati kau, Dek. Hati-hati kau. Ya. Mendoakan aku disambar petir kau. Kubalikkan doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang siapa Itu ya. yang doain Uni disambar petir? Itu bang, barusan itu ada didoain bang, sama itu tadi. Doain aja dia ditabrak babi. Seneng lah dia ditabrak babi, dipotongnya, dimakannya. Dia kan makan babi. Macam mana mau udah mati duluan, macam mana dia mau makan babi? Emang bisa Babi mati makan ditabrak babi? Emang kok? Ih. Lucu babi ditabrak babi jadi. Iya ya. Ada-ada Kenapa aja dia kejam? lah.
kejang dia. Marah dia sama adek. Tadi ada Oten, namanya si Edward. Dibilang lah muka adek ke pantat setan. Terus adek bilang, lah setan kan nggak kelihatan pantatnya. Berarti yang dilihat pantatnya selama ini kan bininya. Kan cuman bininya yang bebas dia lihat pantatnya kan. Berarti dituduhnya lah bininya setan. Adek kan cuma bilang itu. Marah si Barbor tadi. Adek tanya si Barbor tadi, kau siapa? Kau keluarganya si Edward tadi? Iya katanya. Buktikan. Nggak bisa dia buktikan. Aku takutnya itu bininya si Edward. Oh dia ini Guni ya, kenapa mereka udah tahu pantat setan itu seperti apa? Karena tubuh mereka itu diserahkan kepada setan untuk agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Iya, jadi mereka itu yang mereka ini yang pertama kali dilihat mereka sebelum Tuhan mereka adalah setan. Takut. Yang di dalam coba aku tanya mau nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim, artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di Galatia 3:13 siapa yang dikutuk? Yesus. Ada pantat nggak? Ada. Berarti itu setannya. Iya sih, kalau ikut kaidah Islam. Kalau ikut istilah Islam betul. Anda benar. Silakan bernarasi dulu. Langsung kejang di bawah. Ya, silakan bernarasi ini. Ngajar lah. Nanti dulu Mika cepat. Ya, inilah membuktikan ya. Umat Islam adalah pencinta Yesus. Umat Kristen adalah pembenci Yesus. Kita bisa lihat dengan fakta atau yang telah terjadi. Ya, pertama, ketika mereka mengatakan Tuhan mereka mati di kayu salib, apakah mereka bangga dengan Tuhan mereka yang mati di kayu salib? Mereka sangat bangga. Ini menunjukkan kebencian yang pertama. Kebencian yang kedua, mereka ganti nama Tuhan mereka, Yesua, menjadi Yesus. Sementara di dalam Islam, Isa, Iso, Yesua. Tidak ada pergantian di sana. Yang selanjutnya, kebencian mereka terhadap Yesus adalah mereka berusaha menyalib Yesus padahal Yesus belum turun ke dunia. Lihat aja di gereja-gereja, di atas gereja, itu salib udah gede-gede. Di leher mereka dibikin salib. Di badan mereka dibikin tato salib. Ini bentuk kebencian mereka kepada Yesus. Yang selanjutnya, bentuk kebencian mereka kepada Yesus. Mereka tidak mengikuti ajaran Yesus. Mereka mengikuti ajaran yang pernah membunuh Yesus. Mereka mengikuti ajaran yang pernah membunuh Yesus. Ini bentuk kebencian juga. Yang selanjutnya, kebencian mereka terhadap Yesus. Kita lihat, patung-patung Yesus di rumah mereka, di gereja mereka, ada yang pakai baju. Tetapi mamanya mati pakai baju. Anaknya mati pakai baju. Tuhan mereka telanjangi. Ini bentuk kebencian mereka terhadap Yesus. Banyak kebencian mereka terhadap Yesus. Kebencian yang selanjutnya adalah mereka tidak mau mencari tahu kisah Yesus selama 17 tahun. Dari umur 12 sampai 30 mereka tidak tahu. Yang mereka ingat cuma kematian. Tentang kematian, ketika Yesus disiksa itu mereka ingat. Ketika Yesus dipotong nonotnya mereka ingat. Itu Yesus kesakitan. Ketika Yesus mati di kayu salib mereka ingat. Ini bentuk kebencian terhadap Yesus. Ketika Yesus berbahagia mereka tidak mau ingat. Ketika Yesus memiliki istri mereka tidak mau ingat. Tetapi ketika Yesus menderita mereka ingat. Ini bentuk kebencian mereka terhadap Yesus. Tetapi apa kita umat Islam? Kita umat Islam mengikuti seluruh ajaran Yesus. Bahkan cuma umat Islamlah yang pernah merasakan sakit apa yang dirasakan oleh Yesus. Kalau seandainya di dalam Al-Quran diimani Yesus mati di salib, maka kami umat Islam yang akan mati di salib. Kenapa? Yesus bersunat aja kami imani Yesus disunat, kami bersunat. Kamilah yang merasakan sakit yang dirasakan oleh Yesus.
kalian tidak pernah merasakan sakit apa yang dirasakan oleh Yesus. Yesus ketika dipotong nonotnya, kami potong. Sakit. Yesus sakit. Dipotong nonot kami sakit. Kamilah pengikut Yesus sejati. Sakit yang dirasakan oleh Yesus kami alami. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada diimani bahwa Yesus mati disalib. Kalau ada, kami juga mati disalib. Harusnya kalau kalian mengaku sebagai pengikut Yesus, kalian mati disalib. Jangan mati dulu ditabrak mobil atau ditabrak babi. Pergi ke kayu salib. Seketika banyak utang, kalian panjat salib, ikat paku sendiri. Kami mengikuti Yesus, pergi ke puskesmas. Potong dong Pak Dokter. Kenapa kau potong? Ingin mengikuti Yesus. Kenapa kau ikuti Yesus? Ingin merasakan sakit apa yang dirasakan Yesus. Kenapa? Karena kami cinta Yesus. Kami tidak ingin Yesus itu menderita sendiri. Tapi mau nggak kalian mati disalib? Nggak ada kalian mau. Kalian sangat benci dengan Yesus. Ajarannya kalian tinggalkan, yang membunuhnya kalian ikuti. Ini bahaya kalian ini. Ya, kalian lebih dominan menunjukkan rasa kebencian kalian terhadap Yesua HaMasiah, anak Maria. Kami menunjukkan kebuktian cinta kami kepada Yesus, Yesua HaMasiah. Kami muliakan, tidak mati di kandang domba, mati di wafat di bawah pohon kurma. Kami muliakan, tidak mati terkutuk di kayu salib. Kalian nyatakan mati terkutuk di kayu salib. Kalian bergembira di atas penderitaan Yesus. Kau menari-nari di atas salibku ini. Ya, naik kalian, silakan bantah apa yang saya sampaikan. Ini Pak, jangan nonton drama Cina aja. Lagi kerja. Kerja nonton drama Cina. Ya, Bukan, silakan. upload video pendek. Upload video pendek. Oke, kita Kata video sapa dulu. pendek. Pak Abdul. Pak Abdul. Pak Abdul. Ya, terima kasih Pak Abdul. Izin saya turunkan ya. Assalamualaikum. Begitu teman-teman ya. Kita mengikuti ajaran Yesus. Apa kata Yesus? Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita menyembah kepada Allah. Sebab ada tertulis, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Kami akui Tuhan itu Esa. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kami kenal Yesus sebagai utusan. Kamilah yang cinta Yesus. Kami yang sayang Yesus. Kami yang mengikuti ajaran Yesus. Kalian apa yang kalian ikuti? Apa yang kalian ikuti? Tunjukkan satu aja ajaran. Kami bersunat, Yesus bersunat. Kami bersujud, Kak Yesus bersujud. Yesus memohon ampunan, kami memohon ampunan. Kami berharap doa Yesus dikabulkan. Akibat kesolehannya di Ibrani, apa kata Yesus? Apa kata Tuhan di perjanjian di dalam Ibrani dikatakan akibat kesolehannya doanya didengarkan. Berarti doa Yesus minta diselamatkan itu didengar. Kalian berusaha supaya doanya ini tidak didengarkan. Kami mengakui doa Yesus itu didengarkan, dia diselamatkan. Kalian berusaha mengatakan doa Yesus tidak didengarkan. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.